Ya, balik lagi ya teman-teman. Hari ini kita kembali mau membahas olahraga kesukaan dan andalan Indonesia ya. Apalagi kalau bukan bulu tangkis. Nah, jadi di bulu tangkis ini ya, untuk di PBSI atau di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ya, badan yang mengatur dari bulu tangkis Indonesia ini mengalami sedikit pergeseran ya, bukan pergeseran ya, perubahan staf lah ya. Ini kita ada di dalam kepelatihan. Nah, sebelum kita update boleh dong kasih subscribe dulu, kasih likes-nya juga ya teman-teman, mendukung kita lagi kejar 1000 subscriber yuk, kurang dikit lagi, mari dibantu. Nah, langsung aja ke pembahasan ya. Jadi ini adalah pelatih untuk tunggal putra ya. Nah, jadi tunggal putra ini mengalami beberapa perubahan ya dari yang sebelumnya. Kemarin waktu PPPBSI ya, PPPBSI P-nya jajar 3 kepengurusan PBSI ya, para pengurus PBSI dirubah, maka pelatih juga sempat ada perubahan ya, memakai Mulyo Handoyo kemarin. Itu di tahun 2024 akhir ya masuk Mulyo Handoyo, tapi di April kemarin harus melakukan mengundurkan diri. Mulyo Handoyo mengundurkan diri karena alasan kesehatannya yang kurang baik ya, dimana Mulyo Handoyo udah sangat legend lah ya. Teman-teman pasti tahu merupakan pelatih tunggal putra yang udah melalang buana, dan prestasi terbesarnya tentunya merupakan pelatih kesayangan dari Taufik Hidayat yang bisa dibilang untuk tunggal putra Indonesia mungkin terbaik sepanjang sejarah ya. Nah, jadi kalau nggak yang terbaik ya salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Taufik Hidayat itu pelatih kesayangannya adalah Mulyo Handoyo, dan juga udah berhasil mengangkat Singapura dan juga India ya dalam tunggal putra. Nah, kemarin mengundurkan diri di April dan digantikan oleh Indra Wijaya di April tahun ini ya, April 2025 digantikan oleh Indra Wijaya. Kalau selama sebagai pemain sih Indra Wijaya ini kelas-kelas Asia ya, level Asia, belum level dunia, tapi mungkin kalau secara kepelatihan mungkin memiliki pengalaman yang baik, atau secara organisasi saya juga kurang mengikuti. Mungkin teman-teman kalau tahu mengenai Indra Wijaya ini boleh dimasukkan ke kolom komentar ya. Siapa sih beliau ini? Apa sih sepak terjangnya? Apa prestasinya? Dan lain sebagainya boleh. Nah, hari ini kita akan membahas lagi. Ternyata setelah mundurnya Mulyo Handoyo sebagai kepala pelatih ya, disusul juga oleh asisten pelatih. Nah, ini beberapa bulan kemudian ya, berarti ya dari April, sekarang sudah Agustus. Yang mundur adalah Marlief Mainaki. Nah, kalau Mainaki ini kita pasti sudah gak asing ya, untuk para badminton lovers, pecinta badminton yang sudah mengikuti harusnya sudah tahu Maniaki ya, Marlief Maniaki dan juga Richard Maniaki. Wah, itu udah legend ya kalau untuk Indonesia ya. Kalau yang nggak tahu mungkin umurnya kurang. Nah, berasa tua saya jadinya, aduh. Nah, jadi digantikan oleh Hari Hartono kali ini ya sebagai asisten pelatih. Jadi Indra Wijaya bersama dengan Hari Hartono sekarang. Kalau untuk Hari Hartono sendiri levelnya sebagai pemain juga Asia juga ya, tapi sebagai coach sudah cukup berkeliling juga ya. Untuk Hari Hartono ini sempat jadi pemain untuk Indonesia pun cuma sampai 2001, setelah itu pindah sebagai pemain Singapura. Nah, jadi Hari Hartono ini dari Indonesia ke Singapura, ke Korea kalau nggak salah ya, Korea Selatan, lalu balik lagi ke Singapura, balik lagi ke Indonesia kalau nggak salah, seperti itu perjalanannya. Pokoknya sudah berkeliling ya, udah ke Singapura, udah ke Korea Selatan untuk si Hari Hartono sendiri. Jadi itu sebagai pelatih ya, jadi mungkin secara kepelatihan mengatasi permasalahan yang kemarin kita bilang ya, dimana udah kita bikin juga videonya ya. Salah satu saran yang kita berikan kepada BBSI adalah supaya Indonesia ini merekrut pelatih dari luar, jangan Indonesia doang ya pelatihnya ya. Karena pelatih Indonesia sendiri udah diambilin sama luar terus. Dan apa sih sebabnya kenapa kok harus rekrut pelatih dari luar? Pasti kan banyak orang Indonesia yang bangga akan Indonesia, selalu ngomong gak perlulah pelatih Indonesia jago-jago kok, kita pakai pelatih lokal aja cukup. Nah ya, itu masuk akal, memang pelatih Indonesia jago-jago, tapi yang kita perlu adalah kita curi ilmunya ya, kita biar bisa mempelajari dari orang dalam. Kalau namanya udah main orang dalam itu ya, dalam segala hal, dalam pekerjaan lah, dalam apapun, orang dalam itu lebih ngerti ya kan. Jadi kalau kita merekrut misalnya pelatih dari China yang udah bertahun-tahun di China, kita bisa rekrut, kita bisa pelajari, dia pasti tahu kelemahannya main China itu apa. Nah, dari dalam itu tahu. Nah, kalau selama ini kan kita mungkin mempelajari, kalau pelatih-pelatih Indonesia biasanya dari luar ya, melihat main Korea itu dari luar, melihat main Jepang, main
Cina, main India, semua itu dari kacamata orang luar ya. Tapi kalau kita bisa merekrut pelatih-pelatih yang udah pernah di sana ya, baik keturunan Indonesia, kalau bisa nggak keturunan Indonesia memang asli dari sana, misalnya China ya, sekarang sangat sulit untuk dikalahkan. Minta resepnya dari pelatih China yang sudah berpengalaman, pelatih Tiongkok yang sudah berpengalaman udah lama, kalau bisa 1 dekade di situ ya kan. Kita rekrut, kita ambil ilmunya semua ya, kita ambil. Mungkin kalau ada kelemahannya kita bisa manfaatkan kelemahannya, kalau ada kelebihannya dari cara berlatihnya, mungkin nutrisinya, disiplinnya, atau sistemnya, sistem pelatnasnya kayak gimana, itu bisa diaplikasikan juga untuk mengembangkan pelatnas PBSI ya di Cipayung, atau mungkin untuk sistem akademi ya, akademinya juga di China kan regenerasinya sangat luar biasa ya. Pemain-pemain umur 25, 26, 27, kalau di Indonesia disebutnya pemain muda. Kalau di Cina segitu ya, umur 25, 27 udah nggak, prestasinya loyo, juara 3, juara 2, Olimpiade juara 2 pun bubar. Kalau yang pasangan yang dibubarin, dipotong, diganti, diregenerasi. Kenapa? Karena China targetnya selalu emas peringkat 1 ya. Dan akademi mereka bagus. Jadi begitu ada yang loyo, kira-kira naiknya udah nggak kuat, nanjak lagi nih, peringkatnya segitu-gitu aja, kalah-kalah terus, udah nggak bisa nomor 1, langsung diregenerasi ya kan. Kalau di Indonesia nggak, peringkatnya mungkin cuman bisa 5 mentok, 8 mentok, dipakai terus sampai nggak ada regenerasi ya. Yang bawah ini nggak naik-naik, nungguin ini si peringkat spesialis peringkat 5, peringkat 8 ini ya, keliling di peringkat segituan ya, peringkat 10 rendah gitu, keliling di situ. Yang bawah ini nggak naik-naik. Nah, kalau di China kan udah di-cut naik. Nah, itu contohnya yang mungkin dipelajari, gimana sistemnya bisa regenerasi secepat itu. Nah, misalnya ya, itu kembali saya dari perspektif cuman fans ya, saya bukan pelatih, saya bukan pengamat, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau kita lihat kan gitu, gimana sih caranya Indonesia nggak bagus kalau dalam hal regenerasi. Kita semua pasti tahu ya, regenerasi Indonesia nggak bagus. Bahkan seperti Apriani Rahayu yang kemarin masih muda memenangkan Olimpiade ya, dapat emas Olimpiade, sekarang turun. Nah, nggak bisa stay di level atas. Kenapa? Nah, berarti ada yang salah, berarti ada yang problem dari Indonesia ini kok nggak bisa mempertahankan tetap di atas, yang di atas, yang di bawah disorong ke atas. Gimana caranya? Seperti kemarin ya, dibahas juga oleh Ketua Prestasi Indonesia ya, pengurus prestasi PBSI Eng Hian, bilang soal Chico Dwi Aura ya. Nah, udah berapa tahun di pelatnas kok masih mental junior lah. Itu yang salah gimana? Mungkin kedua sisi salah atau bagaimana, saya juga nggak tahu kenapa kok dipertahankan di pelatnas kalau memang salah pemainnya. Tapi kalau memang salah pelatnasnya ya kenapa kok sudah di pelatnas bertahun-tahun nggak bisa naik. Nah, begitu. Mungkin itu bisa dipelajari dengan cara menarik dari negara-negara lain yang berpengalaman dalam hal regenerasi. Seperti Jepang pun regenerasinya sukses. Jepang itu jagonya baru-baru aja naiknya ya, mungkin tahun-tahun 2000-an naiknya kalau Jepang 2000 awal ya kan. Tapi sekarang makin lama makin menanjak gitu ya kan. Negara-negara lain itu makin lama makin membaik. Kalau Indonesia dulu di puncak, makin lama makin turun. Nah, gimana caranya? Belajarlah dari yang nanjak ini, gimana caranya nanjak. Jangan merasa oh Indonesia jago kok, ini legend, ini pernah dapat medali emas gini, jadi pelatih pernah medali perak, emas apa segala macam. Oke, nggak apa-apa, pelatih Indonesia bukan berarti saya bilang nggak usah pelatih Indonesia, nggak juga. Pelatih kepalanya mungkin Indonesia, atau mungkin nanti asistennya Indonesia, atau kebanyakan 90% pelatih Indonesia, pelatih luarnya 10% aja. Kita ambil ilmunya yang penting. Mungkin dia di Indonesia 2 tahun, 3 tahun, nggak perlu sampai lama banget. Yang penting kita curi ilmunya, kita pahami, kita pelajari apa aja yang dia punya ilmunya dari negara masing-masing ya. Semua negara lah kalau bisa ya, yang lagi naik-naik seperti India pun, walaupun mungkin yang masih di bawah Indonesia seperti Malaysia, mungkin seperti Thailand juga yang lagi naik. Karena mereka kok bisa sih naik, mereka tuh dari secara bakat pasti kalah sama Indonesia, tapi kok bisa bersaing, gimana caranya? Nah itu cari. Jadi di Indonesia ini nggak hanya yang berbakat saja yang bisa naik, yang pekerja keras yang mungkin bakatnya nggak terlalu pun bisa bekerja keras dengan tepat sehingga bisa menyaingi para pemain-pemain yang berbakat begitu. Jadi mungkin itu ya, saya udah cukup panjang membahas ya. Jadi hari ini kita mengupdate soal pergantian asisten pelatih ya, dari Marlif Maniaki ganti ke Hari Hartono.
Dimana Ardi Hartono bisa lah memberikan masukan-masukan dari perspektif pernah sebagai pemain Singapura, pernah dari Korea Selatan juga, mungkin bisa memberikan perspektif baru, pandangan baru sehingga Indonesia bisa berkembang lebih baik. Kali ini lagi maju juga ya, karena Alwi Farhan kemarin baru juara juga. Alwi Farhan meningkat ya, emang bagus, umur masih 19, mainnya udah mantap ya. Tinggal mungkin konsistensinya ditingkatkan ya, karena Alwi ini levelnya udah tinggi ya, udah lawan kayak unggulan nomor 1, unggulan nomor 2, unggulan nomor 3 udah sering mengimbangi, bahkan menang pun bisa. Nah sekarang tinggal gimana konsisten ya, jangan sampai sekali-sekali dibantai, sekali-sekali tiba-tiba seru, tiba-tiba menang, tiba-tiba dibantai, kayak terlalu fluktuatif ya. Kalau bisa lebih stabil, jadi selalu kalau kalah itu kalau bisa betul-betul punya kans menang setiap kali gitu. Karena sebagai umur 19 tahun tentunya konsistensi itu harus dikejar ya. Kalau bisa kita lihat atlet-atlet kelas dunia yang greatest of all time seperti Messi, Cristiano Ronaldo, nggak ada istilahnya, oh masih pemain muda, umur 20, oh masih pemain muda, umur 21, oh masih pemain muda, nggak ada yang seperti itu ya, seperti LeBron James kalau di basket ya, begitu umur 19, umur 18 pun sudah dituntut untuk konsisten. Nah, di Indonesia juga harus gitu. Jangan kita bilang, oh masih 19, nggak apa-apa lah, naik turun. Oh masih umur 22, oh masih 23, kapan mau konsistennya? Nah, jadi konsistensi harus dikejar dari awal, sehingga nanti waktu kalau bisa udah umur 22, 23 itu sudah mulai konsisten, sudah jadi top dunia secara konsisten, bisa juara 1 di Super 500 ke atas. Nah itu ya harapan untuk Indonesia, kita membahas mengenai tunggal putra ya. Nah jadi sekian aja update hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.